saya pernah tuh. Itu udah gelisah aja Bapak. Nanti tanpa pakai busana. Siapa yang lagi yang diharapkan? Kecuali Allah. Yang ketiga, syarat roja. Ada usaha untuk mendapatkannya. Jadi kalau roja tanpa kita berikhtiar, itu bukan roja, itu halusinasi. Berharap untuk mau masuk surga. Ada Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun ini. Baru dengar satu hadis saja langsung kita percaya diri. Contoh hadisnya, semua umatku akan masuk surga, kata Nabi Muhammad. Tenang, kita umat Nabi Muhammad ini pasti masuk surga. Atau nanti aja taubatnya terus nikah. Nanti aja di kerudungnya sudah nikah. Nanti aja di kerudungnya kalau sudah punya anak. Nah, kalau tidak sampai usahanya gimana? Ada pengorbanan dulu. Dan di ayat yang tadi di Al-Baqarah ayat 218 ini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan, bukan atau, tapi ada kata dan yang mengiringinya. Orang-orang yang berhijrah dan, bukan atau yang berjihad, tapi dan yang berjihad di jalan Allah. Artinya hijrah dengan jihad itu satu paket. Jihad di sini bukan perang, teteh. Kata Rasulullah, jihad yang paling besar apa? Menahan hawa nafsu. Maka ketika orang mau hijrah, apa godaannya? Hawa nafsu. Pengen rasa ingin kembali. Enak zaman dulu gini, sebelum berhijrah. Zaman dulu mah perasaan lancar-lancar saja rezeki. Zaman dulu mah asa bebas, sekarang asa banyak aturan. Hijrah sepaket dengan jihad. Tidak ada hijrah yang mulus-mulus saja. Pasti awalnya struggle. Tapi dijalani atau tidak dijalani itu pasti terlewati. Ridho atau tidak ridho, ujian itu pasti hadir. Jadi mending ridho ya. Mau ridho mau tidak, kita tetap saja dapat ujian tersebut. Jadi lebih baik kita menjalaninya dengan penuh keridhoan. Dan syarat orang yang bisa selamat dari roja, dari jihad ini, beratnya hijrah ini, adalah orang yang memiliki harapan. Kenapa orang-orang di Madinah waktu itu, kita bayangkan ketika kita membayangkan sirah ya, katanya diusir dari rumah yang sekarang, punya rumah 2 tingkat, diusir, dipukuli, tidak bisa tinggal di sana, kemudian pindah ke rumah yang nggak tahu rumahnya yang mana. Ternyata rumahnya itu rumah yang banyak penyakitan, karena waktu itu Yastrib itu sumber penyakit. Sering juga terjadi begal, nggak punya rumah, diem di sebuah tenda, nggak punya pekerjaan apapun, terus harus pindah. Bisa ngungsi, pasti elek-sekeng ibu, pengen pulang. Sampai Abu Bakar dengan Bilal itu pernah demam selama 4 hari, saking ingin pulang. Gak punya rumah, gak betah, jeung dibagi 2 rumahnya sama orang lain. Coba bayangkan betapa hijrah mereka berat. Sudahkah kita bandingkan dengan hijrah kita? Kita gak disuruh pindah rumah, kita disuruh pindah habit, pindah kebiasaan. Yang tadinya susah bangun pagi, maksa bangun pagi, sesusah itu kan? Kalau kita gak punya harapan, ya terus susah. Yang tadinya kita sulit untuk mengeluarkan 10.000, 20.000, 50.000 per bulan, bahkan itu kebaikannya untuk kita,
Ya bagaimana kalau kita bisa berhijrah dengan orang-orang yang seperti orang terdahulu, ninggalin hartanya, ninggalin keluarganya, ada yang ninggalin istri, suami, ibunya hanya untuk membela agama ini. Jauh. Maka benar kata Rasul, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Rasul. Karena jauh keimanan kita dengan para sahabat dan para nabi. Nah, jauh sekali. Tapi itu salah satu potretnya. Kalau dulu saja seberat itu, kita berarti sudah sangat alhamdulillah. Masa mau dikurangin segimana lagi? Mau diremisi segimana lagi? Malu atuh sama Allah. Dikasih nikmat dikit-dikit ngeluh, nanti Allah cabut nikmatnya. Na'udzubillah. Jadi yuk berpikir kritis. Maka banyak-banyak bersyukur dan berharap. Ada satu perkataan, ini asar teh, jadi ada ini Bu. Ada hadis, ada asar. Apa tuh asar? Asar. Pakai sa. Asar. Pendapat para ulama. Kala ini hese. Kata Yahya bin Mu'az dari asar ini, beberapa asar. Menurutku yang termasuk keterpadayaan terbesar adalah terus-menerus berbuat dosa sambil berharap maaf tanpa ada penyesalan, mengharapkan dekat dengan Allah tanpa berbuat ketaatan, menunggu masa panen di surga padahal menanam benih neraka. Jadi nggak mungkin kita nanam di sini semangka yang dipanen durian. Kalau kita menanam ketaatan, yang dipanen surga. Jangan sampai kita menanam benih-benih neraka tapi berharap surga. Terakhir, maka orang-orang yang taat dengan berbagai kemaksiatan menunggu balasan tanpa usaha dan mengharap kepada Allah dengan kelalaian itu bukanlah roja. Gitu katanya. Hada walau alam bismillah. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan. Jangan putus asa, tapi jangan juga sampai lalai, karena kita tahu bahwa Allah mah baik, nanti juga dimaafkan. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.